Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masih semangat ya untuk mengikuti kegiatan daripada pagi hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang IPS. Kita masih belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan ya anak-anak. Masih ingat kan? Minggu lalu kita belajar tentang hewan-hewan yang dilindungi pemerintah. Ada apa saja minggu lalu? Ada badak, ada komodo, ada gajah Sumatera, ada macan tutul Jawa, dan ada harimau Sumatera. Selanjutnya, hewan-hewan yang dilindungi pemerintah ada babi rusa. Babi rusa merupakan hewan endemik di Indonesia. Apa itu hewan endemik? Yaitu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Habitat babi rusa adalah hutan hujan tropis. Babi rusa dapat ditemukan di hutan-hutan Sulawesi dan di pulau-pulau sekitarnya, seperti Pulau Togian, Pulau Sula, Pulau Buru, Pulau Malenge, dan Kepulauan Maluku. Selanjutnya ada banteng Jawa. Banteng Jawa merupakan salah satu hewan endemik Indonesia. Hewan ini termasuk dalam daftar hewan dilindungi yang terancam punah. Populasi banteng Jawa terus mengalami penurunan anak-anak. Pada tahun 2016, jumlah banteng Jawa hanya sebanyak 28 ekor. Saat ini pemerintah terus melakukan penyelamatan populasi banteng Jawa. Daerah konservasi banteng Jawa ada di Taman Nasional di Situbondo, Jawa Timur. Selanjutnya ada hewan. Ayo, siapa yang bisa menjawab ini hewan apa? Iya, ini adalah hewan tapir Asia. Hewan tapir Asia ini memiliki bentuk tubuh seperti kuda nil anak-anak dan memiliki moncong panjang. Kulit tapir Asia berwarna hitam dan putih. Di Indonesia, tapir hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera. Kawasan konservasi tapir terdapat di Suwaga Margasatwa, Bukit Rimbang, Bukit Baling di Provinsi Riau. Tapir Asia merupakan hewan langka yang terancam punah karena keberadaan hewan ini terus mengalami penurunan. Diperkirakan hanya ada 100 ekor tapir yang tersebar di Sumatera. Selanjutnya ada hewan anoa. Hewan anoa juga merupakan hewan endemik yang hanya dapat ditemukan di Sulawesi. Diperkirakan saat ini terdapat kurang dari 5.000 ekor anoa yang masih hidup. Menurunnya populasi anoa umumnya disebabkan oleh kegiatan manusia. Anoa sering diburu untuk diambil kulit, tanduk, dan dagingnya. Hilangnya habitat ini karena pembukaan lahan perkebunan juga menjadi penyebab menurunnya populasi anoa. Selanjutnya ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan satwa khas Papua. Burung cendrawasih memiliki warna bulu yang indah. Oleh karena itu, burung ini disebut juga sebagai burung surga. Terdapat 43 jenis burung cendrawasih. Sekitar 38 jenis diantaranya dapat ditemukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Kelangkaan burung cendrawasih disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena kegiatan manusia. Burung cendrawasih sering diburu untuk dijual atau dijadikan sebagai hiasan. Selanjutnya ada burung jalak Bali. Burung jalak Bali merupakan hewan endemik Indonesia. Burung ini hanya dapat ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali. Jalak Bali memiliki penampilan yang indah. Bulu di seluruh tubuhnya berwarna putih kecuali pada ujung ekor dan sayapnya. Di sekitar matanya yang tidak ditumbuhi bulu berwarna biru cerah. Keindahan jalak Bali menyebabkan burung ini banyak diminati kolektor sehingga banyak dilakukan perburuan liar. Perburuan liar merupakan salah satu penyebab semakin berkurangnya jumlah jalak Bali. Selanjutnya ada hewan kasuari. Hewan kasuari juga merupakan hewan endemik Indonesia. Burung kasuari ini merupakan satwa sejenis burung yang memiliki ukuran tubuh sangat besar. Meskipun termasuk dalam kategori burung, kasuari tidak bisa terbang. Badannya ditutupi oleh bulu berwarna hitam. Di atas kepalanya terdapat tanduk berwarna kecoklatan. Selanjutnya, merak hijau. Merak hijau merupakan salah satu satwa langka yang dilindungi.
Terdapat 3 jenis merak hijau, yaitu merak hijau Burma, merak hijau Indochina, dan merak hijau Jawa. Merak hijau Jawa tersebar di Malaysia dan Pulau Jawa di Indonesia. Daerah konservasi merak hijau terdapat di Taman Nasional Baluran Situbondo, Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, dan Taman Nasional Meru Betri di Jember Banyuwangi. Selanjutnya ada elang Jawa. Elang Jawa merupakan hewan endemik Pulau Jawa. Burung ini termasuk dalam daftar satwa langka yang dilindungi anak-anak. Diperkirakan saat ini hanya terdapat 600 sampai 1000 ekor elang Jawa yang tersisa. Elang Jawa hidup di hutan hujan tropis, dataran rendah ataupun tempat-tempat yang lebih tinggi. Pada umumnya, tempat tinggal elang Jawa sulit untuk dicapai. Populasi elang Jawa dapat ditemukan di daerah-daerah berikut. Ada di kawasan Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, yang ada juga di kawasan Gunung Merapi, Gunung Ungaran, Gunung Slamet, Gunung Muria, dan Gunung Lawu di Jawa Tengah. Ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan yang terakhir ada di kawasan Kepulauan Seribu di Jakarta. Selanjutnya ada orangutan. Orangutan adalah sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu berwarna coklat kemerahan. Orangutan merupakan satwa asli Indonesia. Orangutan hanya dapat ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan termasuk dalam daftar satwa langka yang dilindungi. Diperkirakan populasi orangutan di Kalimantan sekitar 23.000 individu. Sementara populasi orangutan di Sumatera sekitar 12.000 individu. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan membuat tempat hidup orangutan semakin sempit. Orangutan pun kesulitan dalam mencari makanan. Akibatnya seringkali orangutan masuk ke lahan perkebunan atau permukiman. Hal ini menyebabkan orangutan diburu karena dianggap hama. Selain itu, orangutan juga kerap diburu untuk diperdagangkan. Dan yang terakhir ada penyu. Penyu merupakan kura-kura laut yang dapat ditemukan di seluruh samudra dunia. Terdapat 7 jenis penyu yang masih bertahan, yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu Campstradley, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu tempayan. Dari ketujuh jenis penyu tersebut, 6 diantaranya dapat ditemukan di Indonesia. Bagi masyarakat di sekitar pantai tempat penyu bersarang, penyu kerap diburu untuk dikonsumsi. Daging dan telur penyu dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi penduduk sekitar. Hingga saat ini, perdagangan daging dan telur penyu pun masih dapat ditemukan di wilayah Bali, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Perburuan dan perdagangan penyu merupakan salah satu penyebab berkurangnya populasi penyu. Selain itu, rusaknya habitat dan tempat bersarang penyu juga mempengaruhi. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.